Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra, NIM saya 411-2001-0079. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana dari jurusan Teknik Sipil. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PPT saya yang berjudul Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Selama ini, korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya. Padahal, tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai negara terkorup ke-6 dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh Transparency International yang berbasis di Berlin, Jerman. IPK RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia 1,9 dari rentang nilai 1 sampai 10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi, peran serta masyarakat adalah: pertama, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani pelaku tindak pidana korupsi. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian rasa aman dan tentram maupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum yang akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil, dan sejahtera. Menurut Sujono Sukanto, secara konstitusional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah. Sikap tindakan sebagai perangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penegak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan yang koruptif, serta mampu menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan dalam gerakan anti korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan yang lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu pertama adalah di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, seperti apakah ketika berbonceng motor bersama kakaknya atau anggota keluarga yang lainnya tidak mengendarai motor berlawanan arah. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah ada di antara keluarga yang menggunakan produk bajakan? Yang kedua adalah di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswanya. Untuk individu mahasiswanya sendiri, yaitu seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk komunitas mahasiswanya, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan yang di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah akses publik kepada berbagai informasi sudah diterapkan? Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Dan lokasi keempat adalah di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masih sistematif di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam pergerakan mahasiswa anti korupsi yang baik dan bersifat lokal maupun nasional. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.